Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan manusia. Faktor pertama ialah faktor internal. Faktor yang berasal dari dalam diri individu sejak lahir. Faktor ini sering disebut sebagai faktor biologis karena berkaitan dengan kondisi tubuh dan genetik yang diwariskan oleh orang tua. Yang pertama adalah hereditas atau genetika. Gen dapat diibaratkan sebagai cetak biru atau blueprint yang menentukan potensi dasar seseorang. Melalui gen, seseorang mewarisi berbagai karakteristik, seperti warna kulit, bentuk wajah, warna mata, tinggi badan, golongan darah, bahkan kecenderungan memiliki bakat tertentu. Selain ciri fisik, faktor genetik juga memengaruhi potensi intelektual, kemampuan belajar, temperamen, hingga risiko mengalami penyakit tertentu. Faktor internal berikutnya adalah kondisi fisik dan neurologis. Perkembangan otak, sistem saraf, dan hormon sangat memengaruhi perkembangan manusia. Misalnya, anak yang memiliki perkembangan otak yang sehat umumnya lebih mudah menerima pembelajaran dibandingkan anak yang mengalami gangguan perkembangan syaraf. Selain itu, terdapat juga faktor kematangan atau maturation. Kematangan merupakan proses biologis yang terjadi secara alami, sesuai dengan usia. Misalnya, bayi tidak mungkin langsung bisa berjalan ketika baru lahir, karena otot, tulang, dan sistem syarafnya belum matang. Hal tersebut merupakan proses alami yang akan dialami hampir semua individu, meskipun waktunya bisa sedikit berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan tempat seseorang tumbuh dan berkembang. Faktor pertama, keluarga dan pola asuh orang tuanya. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal seorang anak. Cara orang tua mendidik, memberikan kasih sayang, mendisiplinkan anak, serta berkomunikasi akan sangat memengaruhi perkembangan kepribadian anak. Faktor kedua adalah kondisi sosial ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi memengaruhi kualitas makanan yang dikonsumsi, pelayanan kesehatan, kesempatan memperoleh pendidikan, hingga fasilitas belajar yang dimiliki anak. Faktor berikutnya adalah lingkungan sekolah. Sekolah bukan hanya tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga tempat belajar bekerja sama, menghargai perbedaan, mematuhi aturan, dan mengembangkan keterampilan sosial. Selain sekolah, terdapat pula teman sebayanya. Saat memasuki masa remaja, pengaruh teman menjadi semakin besar. Teman dapat memberikan dampak positif, namun teman juga dapat memberikan pengaruh negatif apabila mengajak melakukan tindakan tidak sesuai dengan norma. Pengaruh yang terakhir ialah pengaruh media sosial. Media sosial memberikan banyak manfaat seperti memudahkan komunikasi dan akses informasi. Namun apabila digunakan secara berlebihan, media sosial juga dapat memengaruhi kesehatan mental, menurunkan rasa percaya diri, serta mengurangi interaksi secara langsung. Selain internal dan eksternal, psikologi perkembangan modern juga menjelaskan pentingnya faktor waktu atau konteks temporal. Pengaruh pertama ialah pengaruh normatif berdasarkan usia. Artinya, ada peristiwa yang umumnya dialami hampir semua orang pada usia tertentu. Misalnya, mulai masuk sekolah dasar pada usia sekitar 6 atau 7 tahun, mengalami pubertas pada masa remaja, memasuki dunia kerja setelah lulus kuliah, atau memasuki masa pensiun ketika usia lanjut. Sebaliknya, terdapat pengaruh non-normatif, yaitu peristiwa yang hanya dialami oleh sebagian orang, tetapi memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupannya. Pengalaman-pengalaman tersebut seringkali mengubah kehidupan seseorang. Ada yang menjadi lebih kuat, mandiri, lebih dewasa karena pengalaman hidupnya. Namun, ada pula yang membutuhkan dukungan psikologis agar mampu bangkit dari pengalaman yang sulit. Oleh karena itu, setiap individu memiliki perjalanan hidup yang berbeda, sehingga perkembangan setiap orang juga tidak pernah sama. Sebagai kesimpulan, dengan memahami faktor-faktor tersebut, kita dapat menyadari bahwa setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan proses perkembangan yang berbeda. Oleh karena itu, kita perlu menghargai perbedaan, tidak mudah membandingkan diri dengan orang lain, serta berusaha menciptakan lingkungan positif agar berkembang diri
maupun orang-orang di sekitar kita dapat berlangsung secara optimal. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.